Puji Tuhan, sehingga kita semua bersama kita berdiri. Kita siapkan hati kita berada di hadirat Tuhan. Tangga pujian kita yang kusembah hanya Yesus. Yang
Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau besar, Engkau mulia. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Dengan hati yang gembira, dengan bersukacita kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan hari ini Engkau menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami semuanya. Urapi kami untuk meninggikan Engkau, urapi kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami benar-benar memuliakan Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pada kesempatan ini. Mulai dari memimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LC, proyektor. Engkau pakai dengan urapan-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu kepada kami lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu, mari perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menguduskan kami Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Tuhan juga menolong mereka jika sakit, Kau sembuhkan. Jika lemah, Tuhan kuatkan. Apapun persoalan mereka, Tuhan hadir menolong. Lingkungan kami ini juga Tuhan berkati. Curahkan damai sejahtera, curahkan sukacita. Terima kasih Bapa, dan kami di tempat ini sungguh kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, dan setan yang mau mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusir dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Sungguh kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih setianya yang senantiasa ditunjukkannya bagi kita, termasuk pertolongannya. Sungguh ajaib bagi kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, penolong yang setia. Amen.
Tuhan sebagai penolong bagi kita sungguh sudah sangat terbukti dari pengalaman-pengalaman kita. Sungguh kita banyak melihat kebaikan yang Tuhan kerjakan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, dan olehnya kita senantiasa memuji Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Mas, kita angkat pujian kita sehingga kita semua dengan bersuka cita kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Satukanlah hati kami. Haleluya.
Haleluya, karena Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Dekatkanlah tali kasih di antara kami semua. Yesus Tuhan dan Rajaku. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kita yakini, kita percayai status kita semuanya bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah yang dipersatukan oleh korban Kristus. Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Gema cinta. Terimalah ucapan syukur. Ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sebenarnya jiwaku. Dari segalanya Dia telah Kau berikan,
sudah karuniakan kepada kita. Dan kita akan menikmati firman Tuhan sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita untuk sambut firman Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus.
menyembah Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sungguh merasakan perhatian-Mu hari demi hari yang kami lewati. Engkau selalu bersama kami, memberkati kami, melindungi kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami memberikan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Amin. Sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, dan Engkau rapi kami semua, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adalah nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami syukur berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kembali kami. Silakan. Puji nama Tuhan. Kami kembali menyapa sidang jemaat pada malam hari ini. Salam sejahtera nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang sungguh setia, yang sangat mengasihi kita ya, dalam segala langkah kita, dalam setiap pekerjaan kita. Ia ada di sisi kita, memberkati kita, dan selalu menjaga kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan kita, ketika kita memandang Dia, sungguh Ia ada di dekat kita, membela kita. Oleh sebab itu, mari kita juga selalu bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, bertemu dengan teman-teman di gereja. Itu bukan karena kemampuan kita, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita tentang apa itu bahagia. Ya, kalau orang-orang dunia, kalau kita pelajari ada 3 bagian hal yang keliru kalau kita memandang bahagia itu. Ya, ada bahagia yang orang pikir kalau berpesta itu tentu bahagia. Ya, sehingga banyak dibuat oleh dunia pesta-pesta yang mungkin membuat orang bahagia, atau bahagia itu boleh dikejar gitu, sehingga orang lupa siang dan malam hanya untuk memperoleh kebahagiaan itu bekerja gitu ya. Atau bahagia karena berada di sisi orang lain gitu ya. Saya bahagia kalau saya ke tempat A gitu ya. Saya bahagia kalau saya ini berada dengan seseorang. Ternyata semuanya itu hanya jemu gitu ya, hanya sesuatu yang semu, yang tidak nyata. Kita belajar bagaimana minggu lalu bahagia yang benar adalah ketika kita menerapkan seluruh kehidupan kita kehadiran Tuhan gitu ya. Mazmur 23 juga menjelaskan bagaimana pengalaman Raja Daud. Ia menganalogikan ya, dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Ketika domba itu berada dalam kandang pengembalaan, nah, gitu ya. Tentu segala sesuatu gembala yang lebih tahu dari kita. Sehingga pada akhirnya Raja Daud menyimpulkan dalam Mazmur 23 bahwa ia ingin hidup di bait Allah sepanjang masa. Hari-hari ini juga kita, setelah kita mendengarkan minggu lalu apa tentang kebahagiaan itu, saya rasa kita bisa belajar bagaimana mengubah ya, pola pikir kita tentang bahagia. Nah, semua orang dalam hidup ini tentu saja mengharapkan kebahagiaan itu ya, atau ingin mencapai sesuatu yang ia impikan. Tetapi ada salah satu penyebab ya, ada salah satu penyebab mengapa kita tidak dapat. Salah satunya adalah seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, sadar atau tidak sadar, kita seringkali itu tidak dapat menguasai diri, ya, tidak dapat menguasai diri, yang akhirnya ya, berakhir pada mementingkan diri sendiri. Nah, intinya akan kita pelajari malam hari ini dari kita sebagai pribadi lepas pribadi, ya, apapun posisi kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, gitu, dimanapun posisi kita, mari kita juga hari ini belajar tentang bagaimana menguasai diri. Mari kita membaca dulu dalam Amsal 16 ayat 32 dan 33. Raja Salomo mengibaratkan
orang yang sabar dan orang yang dapat menguasai diri, sebagai seorang pahlawan dan sebagai orang yang merebut kota. Mengapa hal ini penting untuk kita? Kita ingat juga bahwa buah roh, ada 9 buah roh, salah satunya adalah menguasai diri. Seringkali kita sudah dengar kata-kata ini, tapi sungguh sangat sulit sekali kalau kita praktekkan dalam sehari-hari. Tetapi mari kita belajar Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 sampai 33. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 saja. Mari kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, sungguh jelas sekali bahwa si penulis Amsal Salomo mengatakan bahwa seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Dalam Alkitab kita ada 2 contoh yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama itu contoh yang tidak dapat menguasai diri atau tidak dapat sabar, tidak sabar. Ya, salah satunya Sarah tidak sabar menanti janjinya Tuhan. Dia tidak sabar menanti janjinya Tuhan. Tuhan katakan, "Hei Abraham, pergi tinggalkan negerimu ke suatu tempat." Ya, dia pergi dari kampungnya di Kasdim ke sebuah tempat yang akan Tuhan berikan. Dalam hal itu Tuhan janjikan nanti dia akan memiliki keturunan. Bahkan beberapa kali ayat mencatat sampai 6 kali Tuhan katakan Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi kenyataannya sampai umur yang ke-100 Abraham 90 Abraham tidak punya anak. Akhirnya Sarah istrinya tidak sabar menanti janjinya Tuhan. Nah, akibat dari tidak sabar, pertikaian 2 bangsa hingga sekarang itu terjadi. Mari kita baca Kejadian 16 ayat 2. Kejadian 16 ayat 2. Kita hari ini juga kalau tidak sabar tentu ada akibatnya. Mari kita baca Kejadian 16 ayat 2. Kita belajar hari ini sabar dalam hal kecil yang seringkali kita lalai Saya cuma boleh perhatikan, orang sangat tidak sabar dalam hal mengantri. Mengantri, main serobot saja. Indonesia terkenal sekali dengan tidak disiplin dalam mengantri. Akibatnya apa? Ya, tentu banyak akibatnya. Ini juga Sarah itu tidak sabar menanti janjinya Tuhan. Tentu berakibat fatal untuk dirinya dan di masa yang akan datang. Amsal Kejadian 16 ayat 2. Mari atau ayat 1 kita baca dan ayat 2. 1, 2, 3 ya. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang anak perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu dalam aku itu mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak dan akan menggunakan perkataan Sarah." Ya, jadi karena tidak sabar karena dia tidak sabar menanti janjinya Tuhan, akan berakhir panjang permasalahannya. Kalau kita pelajari generasi Abraham itu mungkin Sagar punya anak Ismail dan sampai selanjutnya hingga sekarang pertikaian 2 bangsa itu masih terjadi. Itu hari-hari ini ayo kita belajar juga sabar dalam hal apapun. Kemudian ada 2 contoh, ada 1 contoh Alkitab yang sabar dan dapat menguasai diri. Ya, Daud
Kalau kita ingat ya, ketika Daud itu ya, pergi meninggalkan istana, salah seorang keturunan Saul bernama Simei mengutuki Daud dan melempari Daud. Ya. Seorang raja dikutuki dan dilempari, tentu ia punya kuasa ya, untuk menghabisi ya, atau melenyapkan yang melempari. Tetapi Raja Daud bisa menguasai hatinya, dirinya. Bahkan justru sang pengawal gitu yang nggak sabar. Coba kita baca ya, kita baca 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Hasil dari sabar dan dapat menguasai diri akan memperkeruh permasalahan, tidak memperbanyak permasalahan, justru mengurangi gitu ya. Kita dalam hidup kita seringkali ini ya, kecil masalah kita, tetapi karena tidak bisa menguasai hati kita, tidak bisa menguasai diri, tidak sabar, sehingga justru masalah yang kecil semakin besar. Samuel 2 Samuel 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Samuel 16 ayat 7, 8, 9 dan 10. 1, 2, 3 ya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau menurut darah dia mengusir. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau dirikan di raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyerang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan menentangnya? Mengapa engkau berlebihan? Raja Daud dapat menguasai dirinya, dia sabar. Jadi dari 2 contoh hal ini, ya 2 contoh tokoh Alkitab ini, boleh kita tarik kesimpulan bahwa apa itu penguasaan diri? Ya, penguasaan diri tadi salah satunya dari buah roh, gitu ya. Penguasaan diri adalah suatu kemampuan atau ketetapan hati untuk menahan dan mengendalikan diri. Kemampuan untuk menahan dan mengendalikan diri agar bereaksi, berbicara, berpikir, bahkan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita menguasai diri, kita dapat bereaksi, berpikir, berbicara, bahkan bertindak ya sesuai dengan firman Tuhan. Karena segala sesuatu dari apa yang kita bicarakan, reaksi kita, pikiran kita, tindakan kita akan berdampak ke segala hal ya. Mari kita pelajari malam hari ini. Ada 4 poin, banyak hal yang harus kita kuasai. Tapi malam hari ini saya akan bagikan 4 poin apa saja yang perlu kita kuasai. Yang pertama, yang paling sering sekali secara umum yang harus kita kuasai itu namanya emosi. Emosi. Amsal 29 ayat 22. Sering sekali emosi kalau kita tidak bisa kuasai atau tidak bisa kita kendalikan, ya, pada akhirnya itu menimbulkan masalah yang tambah besar. Makanya Amsal nasihatkan, ya, kita Amsal menasihatkan Raja Salomo, menasihatkan tentang bagaimana supaya kita itu menguasai ya, emosi ya. Amsal 29 ayat yang ke-22. Amsal 9 ayat 22. Saya akan bacakan Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya, gitu ya. Jadi jika emosi seorang tidak terkendali,
timbul pertengkaran dan akhirnya menimbulkan masalah yang lain dalam hidup kita, ya, dimanapun kita berada. Ayo kita kontrol emosi. Kalau sudah mulai emosi, ya, ayo kita bisa kendalikan. Cari bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam rumah tangga begitu ya juga. Ya. Dalam apapun itu, dalam kelompok-kelompok, ketika ada sudah mulai beda pendapat si A pendapatnya ini, si B pendapatnya ini. Kalau sudah terjadi sesuatu yang berakhir emosi, kita bisa meredam. Gitu ya. Jadi kita bisa menguasai diri dari emosi. Kemudian yang kedua, ya tadi yang pertama yang perlu kita kuasai emosi kita. Yang kedua, minggu lalu, hari Minggu Bapak Gembala sudah sampaikan, yaitu menguasai perkataan. Nah, lidah yang kecil, itu yang kemarin kita Yakobus mengatakan, itu yang bisa menghanguskan. Mari kita baca, yang kita ulangi. Hari Minggu kemarin sudah kita pelajari Yakobus 3 ayat 2. Kita dalam hidup kita, ini yang membuat kita sering gagal dalam hal apapun. Kita tidak bisa mengkontrol. Kalau kita mencatat siapa yang bisa menguasai ucapannya, dia bisa menyelamatkan seluruh hidupnya. Ya, ayo dalam hidup kita, kalau tidak perlu dibicarakan, ya, tidak perlu ada yang dibahas, ya, gak usah bicara. Ya, ayo kita baca Yakobus 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang yang kamu menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan yakini seumur-umur kita. 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang mendapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu ya, ini juga perlu kita kuasai. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan, ya, tidak usah disampaikan. Ya, dulu saya juga di sekolah kita diajari begitu ya oleh guru di sana, ya, kalau ucapan itu seperti kapas diterbangkan ke angin. Mau kayak mana pun gak bisa dikutip. Kita hanya bilangkan satu saja, dari teman yang lain jadi dua. Si Anu tadi begini, bertambah. Semua cerita itu tidak sama dengan seperti yang aslinya. Jadi ayo kita juga dalam hidup sehari-hari, kita belajar untuk bisa menjaga perkataan kita. Ya, minggu lalu juga kita sampaikan Bapak Gembala, sebagai anak Tuhan harusnya kata kita jangan hambar, gitu ya. Jangan hambar, apalagi sudah dalam ibadah, sudah orang-orang pengajaran, dalam keadaan apapun, gitu ya. Perkataan kita itu berbeda dengan orang-orang yang lain, gitu ya. Mari yang ketiga yang harus kita kuasai, keinginan daging, hawa nafsu. Kolose 3 ayat 5. Banyak hal yang kita ingini di dunia ini, ya. Ingin ini, ingin itu, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak segala sesuatu itu bisa kita miliki. Oleh sebab itu, ayo si penulis Kolose mengatakan matikan keinginan tadi. Kolose 3 ayat yang ke-5. Mari 1, 2, 3 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi keinginan daging. Memang manusia seperti itu ya. Segala sesuatu ya, dia selalu ingin itu ya. Gak pernah merasa cukup.
Amsal juga mengatakan ada beberapa poin gitu ya yang tidak pernah mengatakan cukup, selalu merasa kurang gitu ya. Suatu ketika juga saya pernah berdiskusi gitu ya dengan teman-teman. Jadi teman ini menyampaikan suatu ilustrasi sedikit lucu tapi memang benar gitu ya. Ada 3 orang gitu ya, ada 3 orang disuruh pergi ke sebuah gua ya. Jadi yang menyuruh mengatakan begini, si A dan B dan C, kamu nanti pergi yang di dalam sana ada sesuatu yang penting, kamu bawalah sesuatu yang bisa menyimpan gitu. Entah karung kah, entah plastik gitu ya. Ketiga ini pergi ya. Gua yang gelap itu tidak ada penerangan gitu ya. Jadi si A ambil begitu, dipenuhkan tempat yang membawa barang itu. Si B malas dia, tapi ini tak batu-batu. Si B hanya separuh saja. Yang si C gak mau dia, ngapain repot-repot. Akhirnya mereka keluar. Ternyata yang dibawa itu emas gitu ya. Si A menyesal, kok cuma 1 karung saja aku bawa, coba tadi gua. Si B juga begitu, kok nggak penuh ya tadi aku bawa, coba penuh. Apalagi si C menyesalnya tidak karuan. Nah begitu juga manusia tadi, selalu merasa kurang, selalu ingin. Makanya kita tadi nyesetkan sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi ini bukan lagi ciptaan lama tetapi ciptaan baru. Mari kita belajar mematikan manusia duniawi gitu ya. Yang keempat terakhir ya, yang perlu kita kuasai. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, sebagai orang muda harus menguasai diri dalam segala hal. Ini untuk kita yang remaja, pemuda, menguasai diri. Dan untuk kita semua hari ini juga yang ada di sini, menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama 2 Timotius 4 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ya. Jadi segala hal kita harus belajar menguasai diri. Yang perlu kita ingat bahwa tanpa penguasaan diri, apapun yang kita kerjakan nggak berhasil. Ya, coba saja, semua yang kita kerjakan kalau nggak sabar, tentu nggak berhasil. Contoh, ya, kami pernah sama adik itu juga punya usaha bisnis online, nggak sabar. Udah jam 11 nggak ada yang nonton, jam 12 udah tidurlah, nggak ada hasilnya. Tetapi kalau sabar, akhirnya berbuah hasil juga. Kita juga kalau kita tidak sabar, nggak menguasai diri dalam setiap pekerjaan kita, tentu tidak berhasil. Manfaatnya kalau kita bisa menguasai diri, yang pertama, supaya kita dapat berdoa. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa menguasai diri kita, tentu kita berdoa dengan baik. 1 Petrus 4 ayat 7. Rasul Petrus mengatakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Mari kita baca. Seringkali kita baca ini. Jadi kita ayo belajar menguasai diri kita. Ya, dari 4 poin tadi saja dulu, dari hal yang kecil. Dari emosi, bisa menguasai ucapan kita, menguasai hawa nafsu, ya, keinginan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu ya, segala sesuatu sudah dekat. Bahkan kita sudah melihatnya hari-hari yang sudah kita lewati ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita kuasai diri kita, jadi tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa ya. Jadi kalau orang-orang yang dapat menguasai diri, artinya dia itu
bisa mengontrol emosi, sehingga doanya kepada Tuhan tidak berdasarkan emosi. Ya, jadi dia berdoa sama Tuhan itu tidak memaksa kehendak, tidak menuntut kepada Tuhan supaya Tuhan jawab dan dengar doanya. Tetapi orang yang bisa menguasai dirinya, doanya itu hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang menguasai dirinya itu doanya mengucap syukur, tidak menuntut berdasarkan emosi. Contohnya Daniel dapat menguasai diri. Kalau kita ingat Daniel disuruh memakan daging makanan yang dari raja, tetapi Daniel beserta teman-temannya mengatakan bahwa dia hanya dapat menguasai dirinya, dia hanya makan sayur dan air saja. Sehingga kita boleh tahu bahwa Daniel itu berdoa, dia sering seperti yang sering dia lakukan, 3 kali dalam sehari dia berdoa. Nah, jadi kalau kita tidak dapat menguasai diri, tidak bisa dapat menguasai emosi, doa kita itu ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan begitu. Doa yang kita naikkan itu kalau kita tidak dapat menguasai diri, cenderung pada doa yang menuntut dan memaksa Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, menguasai ucapan, emosi dengan kita, pada akhirnya doa yang kita naikkan itu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan berikan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa manfaat kita menguasai diri? Yang kedua, supaya kita bisa mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, tidak egois, ya, kita bisa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kita itu bisa menguasai diri. 2 Korintus 5 ayat 13. Biasanya ini kaitkan dalam ibadah pelayanan, ya, dalam pelayanan kita bisa menguasai diri, ya, atau dalam sebuah pekerjaan. 2 Korintus 5 ayat 13. 2 Korintus 5 ayat yang ke-13. 2 Korintus 5 ayat 13. Mari kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan Allah. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, akhirnya kita bisa mengutamakan kepentingan bersama, ya. Jadi manfaat menguasai diri tadi supaya kita dapat berdoa, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, ya, tapi mementingkan kepentingan umum, ya. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan juga mengatakan orang yang dapat menguasai diri itu adalah sebuah takaran imannya. Jadi nampak dia orang yang beriman, dapat menguasai diri artinya dia sudah orang yang beriman. Roma 12 ayat 3. Jadi seorang yang bisa menguasai diri, ya, merupakan sebuah takaran iman, ya. Nampak dari penguasaan dirinya, ia disebut seorang yang beriman. Begitu, ya, mungkin bahasa yang lebih sederhana. Roma 12 ayat yang ke-3. Roma 12 ayat yang ke-3. Saya bacakan, sidang jemaat boleh memperhatikan. Roma 12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kalau kita menguasai diri kita, artinya kita bisa sebagai takaran iman kita. Orang yang beriman akan menghasilkan buah sesuai imannya, ya. Jadi harusnya kita adalah Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu menunjukkan 9 buah roh itu. Salah satunya menguasai diri. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, artinya juga belum menunjukkan kita ini benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri, artinya semakin maju level iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, ya,
Yang keempat, yang terakhir, ketika kita bisa menguasai diri, ya tentu yang kita harapkan gitu ya, bukan dunia yang paling utama, tetapi kita beroleh mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat ke-25. Ya, ketika kita bisa menguasai diri kita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita bukan mendapat mahkota yang fana, tetapi kita beroleh mahkota abadi. Salah satu mahkota kita dapat itu dengan cara menguasai diri. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, jadi Rasul Paulus mengibaratkan bahwa dalam mencapai segala sesuatu diibaratkan dalam pertandingan gitu ya, ada yang pelari gitu ya. Mereka semuanya itu belajar untuk menguasai diri. Seorang atlet menguasai dirinya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan gitu ya. Untuk apa? Untuk apa? Dia bisa menguasai dirinya, melatih dirinya hanya untuk mendapat mahkota yang fana. Terlebih kita ini ya, anak-anak Tuhan, kalau kita bisa belajar menguasai diri kita, kita akan beroleh mahkota yang abadi gitu ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26 kita lanjutkan sampai 27. 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita dalam hidup kita, mari kita belajar menguasai diri kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, firman Tuhan mencatat kita belajar supaya hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 6 ayat yang ke-16. Jadi sudah kita tahu apa itu menguasai diri, kemudian apa yang perlu kita kuasai, manfaatnya, bagaimana manfaat kalau kita bisa menguasai diri. Tadi yang pertama kita bisa berdoa, kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain sebagai akaran iman kita juga. Bahkan kalau kita bisa menguasai diri, teman-teman tadi mencatat supaya kita dapatkan mahkota abadi. Caranya, mari kita belajar hidup dipimpin oleh Roh. Ya, kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Galatia 6 ayat yang ke-16. Galatia 6 ayat yang ke-16. Galatia 6 ayat yang ke-16. Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Mari Galatia 6 ayat 16 dan yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi kalau kita mau menguasai diri, ayo kita mau hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana cara kita menguasai diri? Tentu saja firman Tuhan juga mencatat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari ya, ini terakhir Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Firman Tuhan mencatat kita, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu kita bisa menguasai diri kita. Pada hari ini juga kita dalam ibadah penggembalaan, tentu kita bisa merasakan hari demi hari hidup kita selalu disucikan oleh firman Tuhan. Karena itu ayo mari kita menguasai diri kita. Kalau hari-hari lalu seringkali kita tidak menyadari, tidak menguasai diri, tetapi ketika kita sudah dengar firman Tuhan ini,
Mari kita belajar kembali lagi untuk menguasai diri dalam emosi, dalam ucapan, dalam keinginan, bahkan dalam segala sesuatu. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuahnya berhasil. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, tentu kita dikatakan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita hari ini ingin kita pelajari dalam mencapai kebahagiaan, mencapai harapan kita, apapun yang kita inginkan, ya, terutama menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu juga kita lakukan itu sabar menanti kedatangan Tuhan, dapat menguasai diri ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Menguasai dari apa? Emosi, ucapan, keinginan kita, bahkan segala hal, sehingga kita dapat berdoa, sehingga kita bisa dapat mengutamakan kepentingan orang lain, tidak egois, bahkan pada akhirnya kita beroleh mahkota abadi, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita mempelai pria surga. Mari pemain musik masuk ke depan, kita akan menaikkan pujian kita akan naikkan doa-doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena dalam segala aspek hidup kita, yang hadir bersama-sama kita, memberkati kita, melindungi kita. Kita juga menaikkan doa permohonan kita, tetapi ketika kita berdoa menaikkan doa permohonan kita, kita tidak minta Tuhan untuk menjawab doa kita, tetapi kita minta Tuhan supaya dalam doa kita, apapun yang kita inginkan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita naikkan pujian kita, Psalm nomor 86. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh baik. Yeah.